Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dan ya, di video kali ini kita akan bahas mengenai soal UTS yang telah diberikan oleh dosenku di mata kuliah Sistem Operasi. Sebenarnya di sini ada 5 soal. Aku akan bahas 3 soal aja, yaitu soal nomor 3, 4, dan juga 5. Kita langsung masuk ke soal nomor 3. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskan 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Sebelumnya kalau teman-teman perhatikan, di video sebelumnya aku juga udah bahas deadlock itu apa, tapi aku akan bahas lagi di sini. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Nah, ada 4 kondisi yang diperlukan oleh deadlock nih. Pertama ada mutual exclusion, yaitu hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Kedua ada genggam dan tunggu atau hold and wait, yaitu suatu proses membawa sedikitnya satu sumber daya menunggu mendapatkan tambahan sumber daya yang baru dibawa oleh proses. Nah, untuk kondisi ketiga ada namanya non-preemption, yaitu sebuah sumber daya dapat dibebaskan dengan sukarela oleh proses yang memegangnya setelah proses menyelesaikan task. Lalu ada kondisi keempat, menunggu secara sirkular atau circular wait, yaitu terdapat sekumpulan proses atau kalau biasa tercari itu seperti apa? Urutan, yaitu ada P0, P1 hingga dia selesai. Yaitu yang menunggu sumber daya di mana P0 menunggu sumber daya yang dibawa oleh P1, P1 menunggu sumber daya dibawa oleh P2, dan seterusnya seperti itu. Atau lebih singkatnya nih, PN kurang 1 menunggu sumber daya yang dibawa oleh PN. Nah, PN menunggu sumber daya yang dibawa oleh P0. Nah, seperti itu. Biar teman-teman gak bingung nih, nanti kita juga ada contoh seperti itu kok. Nah, untuk soal nomor 4, yaitu ada soalnya nih, diketahui snapshot dari suatu sistem, ada tabel proses, allocation, max, dan juga available, dan juga need. Di sini ada soalnya, untuk soal nomor 4 dia beranak, yaitu ada 3 soal. Yang mana soal pertama bagaimana isi metric need, atau gimana sih cara kita ngisi si need tadi. Lalu nomor 2, apakah sistem dalam keadaan state-nya itu selamat. Lalu nomor 3, jika proses P1 meminta 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Nah, kita akan bahas itu. Kita masuk untuk mencari yang bagaimana isi matrix need. Matrix need dicari dengan cara max dikurang allocation. Untuk P0 kita masukin ya, max-nya kan 0021 tuh. Allocation-nya 0021, jadi dikurangin dapatlah hasilnya 000. Lalu untuk yang P1, max dikurang allocation, yaitu 0750 dikurang allocation-nya 0100, dapatlah 0650. Dan seterusnya seperti itu hingga sampai ke P4. Nah, P4 dapatnya adalah 00700. Sip, mantap. Oke, nomor 4 yang bagian 1 udah selesai. Kita masuk untuk yang nomor 4 bagian kedua. Apakah sistem dalam state selamat? Nah, kita akan cari dengan algoritma safety. Yaitu dengan cara kita mulai dari P0 nih. Itu dengan cara need harus lebih kecil dari available. Kalau enggak, dia nggak bisa dieksekusi atau dia akan berhenti gitu. Untuk P0, need-nya adalah 000, lebih kecil tidak dari available yang ada ini, atau 12050. Wah, ternyata benar. Maka si P0 bisa kita execute. Lalu kita cari available terbaru dengan cara available lama, si 1250 ditambah dengan alokasinya, yaitu 0021 pada P0. Dapatlah 1271. Kita akan langsung mencari untuk yang proses P1. 0650 lebih kecil tidak dari 1271. Ternyata benar. Nah, maka bisa kita execute si P1 dan kita cari available terbarunya. Di sini dapat yaitu available terbarunya 1271 ditambah dengan alokasinya 0100, dapatlah 13711 di sini. Nah, lalu kita cari untuk yang P3, yaitu need-nya adalah 1002 lebih kecil tidak dari 1371. Ternyata benar, maka si P2 bisa kita execute atau kita proses. Lalu kita cari available terbarunya di sini, yaitu dengan cara available lama 1371 ditambah dengan alokasi kita yaitu 1632, dapatlah available terbaru 3003. Lalu untuk P3 nih, P3 need-nya adalah 1002 lebih kecil tidak dari 3003. Ternyata benar,
bisa kita execute si P3. Oke, sorry ini typo, harusnya execute P3. Kita langsung aja biar teman-teman tidak kebingung gitu ya. Ini kita tambahin aja, iya P3. Nah udah, lalu kita cari available terbarunya. Available terbarunya dengan cara si available lama atau 3003 ini ditambah dengan alokasi pada proses P3 yaitu 1354, dapatlah hasilnya 4357. Nah udah, lalu kita akan cari yang P4 nya, yaitu nit-nya 0700 lebih kecil dari 4357. Wah, ternyata benar. Maka P4 bisa kita execute dan cari available terbarunya dengan cara 4357 ditambah dengan allocation-nya 0050. Dapat hasilnya 4407. Oke, mantap. Di sini ditaruhnya. Nah, dapat kita simpulkan nih. Urutan eksekusi prosesnya yaitu dia nggak ada yang gagal ya. Jadi dia urut aja tuh. Dari P0, P1, P2, P3, P4, jadi dia urut aja gitu. Kalau di video sebelumnya kan dia bakal ada yang kayak error gitu ya, kayak nggak bisa diproses. Nah, ini bisa nih, mantap. Maka sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Nah, untuk nomor 2, jawabannya itu tuh, state tuh selamat gitu. Oke, kita akan masuk langsung untuk soal nomor 4 yang bagian 3. Nah, jika proses P1 meminta 0541 atau di request nih ya, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Nah, pertama-tama kita harus cari dulu nih, requestnya harus lebih kecil dari need. Requestnya mana nih? Untuk P1 ya, yang sini. Requestnya 0541 lebih kecil tidak dari need kita, 1250. Ternyata benar, maka kita bisa lanjut untuk ke request lebih kecil dari available. Requestnya 0541 lebih kecil tidak dari 1250. Ternyata benar, maka kita akan bisa lanjut ke pencarian available terbaru, yaitu available sama dengan available lama 1250 dikurang dengan 0541 atau request kita. Dapatlah 0709. Maka available di tabel lama ini kita akan ganti menjadi 0709 di tabel baru. Lanjut untuk yang bagian allocation. Untuk bagian allocation, penggantiannya nih. Allocation yang lama atau 0100 ditambah dengan request kita 0541, dapatlah 0641 di sini ya. Nah, lanjut kita akan mencari yang ini, need-nya lagi. Cari need, yaitu teman-teman caranya adalah need dikurang dengan request. Need pada P1 0650 dikurang dengan request kita 0541. Dapatlah 0109. Maka di sini dirubahkan 0660 dirubah jadi 010. Dapatlah tabel terbaru kita. Lalu kita akan cari untuk mengetahui nih dia selamat atau tidak state-nya. Dengan cara seperti tadi juga gitu. Di sini P0 need lebih kecil dari available, need-nya 0000 lebih kecil dari 0709, ternyata benar, maka si P0 bisa kita eksekusi dan cari available terbarunya, yaitu available lama tambah alokasi 0709 ditambah 0021 ya, karena kan mulai dari P0 ya. 0021 dapatlah 0730 di tabel terbaru. Lalu P1 nya kita cari nih, need-nya adalah 0109 lebih kecil dari 0730, ternyata benar, maka P1 bisa kita execute dan cari available terbarunya. Available terbarunya itu available lama ditambah alokasi, atau 0730 ditambah 0641, dapatlah 1371. Lalu P2 nya juga sama, need-nya 020 lebih kecil dari 1371, ternyata benar, maka P2 bisa di-execute, cari available terbaru, dapatlah hasilnya 3003. Lalu P3 juga sama nih, need lebih kecil dari available, kita cek nih P3 nya 1002 lebih kecil tidak dari 3003, ternyata benar, maka P3 bisa kita eksekusi dan cari si available terbarunya nih. Dapatlah ya, available lamanya kan 3003 tambah dengan 1354 atau alokasinya nih. Dapatlah available terbaru 4357. Lalu lanjut untuk proses P4. Kita cari nih need-nya 0700 lebih kecil tidak dari 4357, ternyata benar, maka P4 bisa kita eksekusi. Lalu cari available barunya,
Dapatlah hasilnya 4407. Nah, bisa kita simpulkan bahwa urutan eksekusinya sama sih seperti sebelumnya. Dia tidak ada yang gagal, jadi dia langsung aja gitu. Yaitu prosesnya dari P0, P1, P2, P3, P4. Nah, dia tuh urut aja gitu. Maka sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Oke. Soal nomor 5 nih. Ada 4 buah proses yang datang berurutan, hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF. Oke, kita masuk ke sana. Nah, kita udah masuk ke bagian Gantt chartnya. Di sini ada shortest job first atau SJF tadi seperti ketentuan soal. Di sini kita juga udah masukin tabel kita. Nah, kita bisa lihat ya kalau si P1 itu masuk ke bagian 0. Pada waktu ke 0 si P1 udah diproses nih dengan burst time-nya 7. Oke. Lalu pada waktu kedua masuklah si P2, tapi dia nggak langsung diproses. P2 yang langsung diproses dengan burst time-nya 4. Lalu P1 menunggu dengan sisa burst time-nya 5. Kenapa? Karena P1 kan dia udah dipakai nih 2 waktu. Jadi 7 dikurang 2, sisanya 5 gitu. Nah, lalu pada waktu keempat masuklah P3 yang langsung diproses dengan burst time-nya 1. Nah, P1 masih nunggu nih dengan burst time-nya 5. Nah, karena P3 dengan burst time-nya 1, ya kan? Dia masuk ke waktu kelima nih, kan 4 tambah 1 itu 5. Kalau ini kan tadi kita ngikutin arrival time ya. Nah, pada waktu kelima ini P3 selesai dan masuklah si P4. P4 ya, sama nih dengan waktu P4 dengan burst time-nya 4, lalu P1 masih nunggu juga dia dengan burst time-nya 5. Lalu pada waktu ke-6 masuklah si selesai si 4, enggak selesai juga sih. Lalu dia selesai dengan sisa burst time-nya 3, lalu P1 masih nunggu. Dan pada waktu ke-9 masuklah si P1 dengan sisa burst time-nya 5. Karena P4 tadi kan selesai tuh, 6 tambah 3 itu 9. P4 selesai di sini. Oke, kita akan langsung mencari AT waktu kedatangan atau mencari waktu tunggunya nih, rata-ratanya atau AWT-nya. Di SJF preemptif caranya P1 berada di waktu ke-0 langsung diproses jadi nggak dihitung. P2 udah nunggu nih di waktu ke-2 dan juga ke-4 gitu. Ditambah 4 hasilnya 6. P3 dengan 3, P4 dengan 5 tambah 1 tambah 7, tambah 1 hasilnya 7 ya. Dijumlahkan dapat hasilnya 16. Rata-rata waktu tunggu AWT-nya adalah 16 bagi 4, itu 4 satuan waktu. Nah, kita akan cari waktu yang non preemptifnya, yaitu P1-nya dengan 9, selesai di 9 ya. Lalu P2-nya pada waktu ke-1, P3-nya 0, P4-nya 4, lalu jumlahin dapatnya 14. Rata-rata waktu tunggunya atau WT-nya adalah 14 bagi 4 dapat 3,5 satuan waktu. Nah, selesailah materi kita atau soal UTS kita pada video ini. Dan terima kasih pada teman-teman yang sudah nonton dan ya, selamat sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.